Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan MU atas Aston Villa. Bertandang ke Villa Park, MU berhasil mencuri poin penuh dengan kemenangan tipis 1-2. MU unggul lebih dulu melalui tap-in Rasmus Højlund. Aston Villa kemudian mengejar di babak kedua. Namun di menit akhir, McTominay menjadi penentu kemenangan melalui gol sundulannya jelang laga berakhir. Kemenangan ini menjadi yang ketiga secara beruntun setelah sebelumnya mengalahkan Wolves dan West Ham. Di laga ini, sebenarnya MU lebih banyak berada di bawah tekanan Aston Villa. Statistik menunjukkan bahwa tim asuhan Unai Emery ini lebih banyak mendapatkan momentum dan lebih banyak menciptakan peluang. MU tercatat hanya 2 kali mendapatkan momentum yang cukup besar di awal laga dan di akhir. Namun, Red Devils bisa memaksimalkan momentum yang mereka dapatkan menjadi gol. Di samping itu, ada kegemilangan Onana yang juga jadi penyelamat gawang MU. Kiper asal Kamerun ini banyak melakukan save krusial menggagalkan big chance Aston Villa. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Dua tim sama-sama turun dengan formasi 4-2-3-1. Di kubu tuan rumah, Aston Villa, Ollie Watkins di depan ditopang oleh 3 pemain di belakangnya, Bailey, Ramsey, dan McGinn. Boubacar Kamara serta Douglas Luiz diplot sebagai double pivot di tengah. Di belakang, Clement Langley dan Carlos diapit 2 fullback Alex Moreno dan Matty Cash. Di kubu tim tamu Manchester United, absennya Lisandro Martinez yang cedera digantikan oleh Varane yang berduet dengan Maguire. Duet Maino Casemiro sebagai jangkar di tengah. Rashford, Bruno, dan Garnacho menopang Rasmus Højlund. Kedua tim sama-sama menggunakan medium block saat fase out of possession atau fase nggak menguasai bola. Baik Aston Villa ataupun MU memilih untuk bermain reaktif. Dengan struktur 4-4-2, keduanya membiarkan lini pertama build up lawan atau center back untuk menguasai bola. Namun opsi progresi di tengah dijaga ketat sehingga bangun serangan nggak bisa dialirkan ke area sentral. Skema medium block ini yang membuat PPDA atau pass allow per defensive actionnya nggak tinggi, di atas 10. Aston Villa 11,5, MU 11. Pada situasi seperti ini, memang back seperti Lisandro diperlukan untuk memecah medium block lawan. MU sesekali melakukan high press saat ada trigger tertentu. Di banyak momen, Bruno yang menjadi trigger atau pemicunya. Saat ia melakukan pressing ke depan, maka akan diikuti oleh pemain lainnya secara kolektif. Seperti yang terlihat di sini, Bruno melakukan angle press atau pressing lingkar untuk menutup jalur sirkulasi dan mengarahkan build up Villa ke satu sisi. Pergerakan Bruno ini diikuti oleh pemain lain. Gelandang MU di lini kedua marking 2 pivot Villa. Dan saat Villa sirkulasi ke winger, fullback dan center back MU akan naik melakukan man-to-man marking. Lewat high press ini, MU berhasil melakukan high turnover dan menghasilkan peluang yang masih bisa diblok oleh pemain Aston Villa. Di laga ini, center back MU memang cukup sering naik untuk menutup pemain Villa di ruang antar lini. Namun yang jadi problem, center back MU yang step up tersebut beberapa kali gagal melakukan closing down, dan pemain Villa bisa lolos dari markingnya. Di belakang, MU bertahan dengan banyak pemain. Mereka selalu menempatkan 3-4 pemain di sisi bola. Tujuannya adalah agar nggak kalah jumlah atau nggak di-overload oleh Aston Villa. Upaya Villa untuk membongkar pertahanan MU adalah menyerang melalui sisi kiri dengan menggunakan overlapping fullback kirinya, Alex Moreno. Fullback asal Spanyol ini banyak melakukan overlapping di koridor sayap, sedangkan Ramsey yang di atas kertas bermain sebagai winger lebih sering masuk ke half space. Yang menjadi catatan MU di laga ini, ruang di depan garis pertahanannya sering terekspos. McGinn berkali-kali bisa bebas di depan garis pertahanan MU.
Problemnya adalah dua gelandang bertahan yang out of possession atau terlambat turun ketika transisi dari menyerang ke bertahan. Di dua klip ini terlihat bagaimana eksekusi skema serangan Villa dengan overlapping Moreno yang membebaskan Ramsey di koridor half space serta bebasnya McGinn di depan garis pertahanan MU. Terlihat juga Mainoo serta Casemiro yang out of possession dan nggak ada pemain lain yang melakukan covering. Problem ini juga masih terlihat di babak kedua. Pun begitu, save Onana banyak menyelamatkan gawang MU. Di laga ini, mantan kiper Inter Milan itu melakukan total 8 saves. Memang Aston Villa bisa mencetak gol di laga ini melalui corner kick yang awalnya diarahkan ke Moreno di tiang jauh. Kemelut terjadi dan Onana kembali melakukan save. Namun di kesempatan kedua, ia gagal menyelamatkan gawang MU dari tap-in Douglas Luiz di depan mulut gawang. Saat fase menguasai bola, The Red Devils banyak melepaskan long pass untuk bypass lini tengah yang dijaga ketat oleh blok press Villa. Secara keseluruhan, MU melepaskan 54 long pass dari 414 total passing yang mereka lakukan di laga ini. Long pass diarahkan ke ruang di belakang pertahanan Villa yang naik cukup tinggi. Namun eksekusinya masih sering gagal karena bobot umpan yang terlalu deras dan backline serta kiper Villa sudah bisa membaca skema long pass ini. Kehilangan Lisandro Martinez cukup terasa bagi MU, khususnya di fase build up. Seperti yang disebut sebelumnya, Licha bisa membuat build up MU lebih lancar dengan kemampuannya saat menguasai bola. Maguire yang ditempatkan di posisi center back sebelah kiri gak memiliki kemampuan sebaik Licha dalam hal ball playing. Pun begitu, dua gol MU lahir dari umpan jarak jauh atau long pass. Di gol pertama dari situasi corner kick, Maguire menang duel udara dan memantulkan bola kepada Højlund di depan gawang Emi Martinez. Sedangkan di gol kedua dari long pass Varane kepada Mainoo yang melakukan run in behind. Ada juga peran dari Bruno yang menarik satu pemain Villa. Mainoo lepas dari double cover, dilanjutkan dengan crossing Dalot ke kotak penalti yang diselesaikan oleh McTominay. Untuk kesekian kalinya, McTominay menjadi aktor penentu kemenangan MU. Sejauh ini, ia sudah mencetak 7 gol dan dari gol-golnya itu, MU bisa mendapatkan 12 poin. Ten Hag mengatakan alasannya selalu memainkan McTominay adalah karena ia merupakan pemain super sub yang juga bisa menjadi starter dan selalu siap kapanpun ia diturunkan serta bisa membuat perbedaan. Selanjutnya, ia mengatakan dengan McTominay Ten Hag memberikan kesegaran di tim untuk melakukan pressing, masuk ke kotak penalti, dan mencetak gol. Sebelumnya, Ruang Taktik pernah membahas Ten Hag berujar akan menjadikan MU sebagai tim yang berbasis transisi. Pada laga ini, dengan MU yang lebih banyak berada dalam fase out of possession, maka banyak mendapatkan kesempatan tersebut. Pun begitu, eksekusi serangan transisi MU masih belum maksimal di laga ini. Beberapa kali mereka mendapatkan situasi menang jumlah, namun momentum serangan hilang karena decision yang lambat. Pemain MU yang menguasai bola seringkali masih bingung dalam menentukan langkah selanjutnya. Di dua klip ini, proses serangan transisi sudah dilakukan dengan baik, namun sentuhan akhir menjadi problemnya. Pertama, Højlund offside, dan kedua, finishing Bruno melambung. Peluang lewat transisi seperti ini tidak boleh banyak disia-siakan pada laga-laga berikutnya.